wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak kelas 5. Semoga semuanya selalu sehat ya dan terus semangat dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu wajib bagi umat muslim, khususnya kita. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan pertemuan kedua, dan hari ini kita akan melanjutkan kembali materi tentang bersuci dari haid ya, sambungannya. Iya, hari ini hari Kamis 5 Agustus 25 Zulhijjah. Tidak terasa kita sudah berada pada pertemuan ketiga, masih semester 1 tahun pelajaran 2021 dan 2022. Nah, anak-anak kelas 5, sebelum Bapak melanjutkan materi, Bapak ingin mengulang sedikit ya. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian haid, kemudian batas haid, dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang hal-hal yang dilarang ketika sedang haid. Nah, kemarin kita sudah memasuki pengertian haid ya, yang mana haid itu berasal dari bahasa Arab yang berarti mengalir. Nah, jadi haid ini nama lainnya adalah menstruasi atau sering disebut dengan datang bulan. Kemudian batas waktunya itu sudah berumur 9 tahun khususnya perempuan, dan paling sedikit 1 hari, yang sedang 1 minggu. Kemudian kalau paling lama 15 hari sampai 15 malam ya. 15 hari 15 malam. Kalau lebih dari batas waktu yang sudah ditetapkan, maka itu bisa disebut sebagai darah penyakit atau istihadah. Nah, ingat ya anak-anak. Nah, kita memasuki materi hari ini, yaitu tentang hal-hal yang dilarang ketika haid. Jadi apa-apa saja sesuatu yang dilarang pada saat perempuan itu sedang haid. Yang pertama yaitu tidak boleh mengerjakan sholat dan puasa. Nah, ini dilarang. Mengerjakan sholat dan puasa. Nah, sebagaimana perempuan yang sedang haid itu hukumnya haram mengerjakan sholat dan berpuasa, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Abu Sa'id berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah wanita yang haid tidak mengerjakan sholat dan puasa? Dan ini hadis riwayat dari Bukhari. Nah, oleh karena itu perempuan yang sedang haid maka tidak boleh mengerjakan sholat dan puasa ya. Kemudian apalagi yang selanjutnya yaitu tidak boleh mengerjakan tawaf. Nah, mengerjakan tawaf dilarang pada saat haid. Apa tawaf? Nah, tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Tawaf ini dilakukan oleh seseorang yang sedang dalam keadaan suci ya, atau tidak ada najis maupun kotoran yang terdapat di dalam tubuh seseorang yang sedang melaksanakan tawaf. Jadi harus dalam keadaan suci. Nah, maka bagi perempuan yang sedang haid itu tidak boleh melakukan tawaf. Nah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kerjakanlah sebagaimana orang yang menjalankan ibadah haji, kecuali mengerjakan tawaf di Ka'bah, sehingga kamu benar-benar dalam keadaan suci. Hadis ini berasal dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi boleh saja perempuan itu mengerjakan ibadah haji, kecuali tidak boleh mengerjakan tawaf ya, apalagi melaksanakan sholat dan puasa tadi. Karena tawaf itu kan berdekatan dengan Ka'bah. Nah, Ka'bah itu kiblatnya umat Islam. Sehingga
perempuan tadi harus benar-benar dalam keadaan suci. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu yang dilarang ketika haid membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran juga dilarang pada saat seseorang itu dalam keadaan haid, ya, karena itu kan disebut sebagai darah kotor, sedangkan Al-Quran merupakan kitab suci, ya, kitab suci yang harus dipegang dalam keadaan suci. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyentuh mushaf Al-Quran. Nah, tadi membacanya saja kita dilarang, apalagi kita menyentuh mushaf Al-Quran. Jadi kalau bisa ini dihindari, ya. Yang selanjutnya yaitu berada di dalam masjid. Nah, kenapa seseorang perempuan yang sedang haid tidak boleh berada di dalam masjid? Karena masjid juga merupakan tempat ibadah, tempat suci yang mana harus ketika seseorang masuk harus dalam keadaan bersuci, ya, atau berwudu, tayamum. Nah, jadi tidak boleh berada di dalam masjid. Takutnya nanti darah haid bisa mengotori dari keadaan di sekitar masjid. Nah, itu tadi hal-hal yang dilarang pada saat ketika haid. Kemudian kita memasuki materi berikutnya, yaitu hukum dari bersuci setelah haid. Jadi apa saja hukumnya? Nah, perempuan yang telah selesai dari masa haid wajib hukumnya untuk bersuci. Lalu bersuci ini bagaimana? Nah, dalam hal ini maka mandi besar atau biasa disebut sebagai mandi wajib, dia perempuan tadi harus bersucinya dengan mandi besar atau mandi wajib. Nah, selama ia belum mandi besar tadi, maka perempuan tadi tidak boleh melaksanakan sholat, tawaf, puasa, membaca Al-Quran, serta masuk ke dalam masjid. Nah, Nabi SAW bersabda tentang anjuran mandi besar untuk perempuan setelah selesai masa haidnya. Jadi wajib mandi, ya, kalau sudah selesai masa haid. Nah, yang artinya Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Fatimah binti Abi Hubaisi merasa mengalami istihadah, jadi atau disebut dengan darah kotor. Lalu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu merupakan air keringat. Nah, bukan darah haid atau istihadah. Apabila datang haid, maka hendaklah engkau tidak mengerjakan sholat, dan apabila telah selesai masa atau waktu haid, maka hendaklah engkau mandi dan laksanakan sholat. Nah, ini hadis riwayat dari Bukhari. Nah, artinya kalau itu bukan dari darah kotor atau keringat tadi, maka selesailah masa haidnya, ya. Maka dianjurkan untuk melaksanakan bersuci, yaitu dengan mandi besar atau mandi wajib sesuai dengan anjuran Islam. Nah, bagaimana caranya? Caranya nanti akan kita lanjutkan insyaallah pekan berikutnya, ya. Pekan berikutnya mengenai tentang tata cara mandi besar setelah haid. Nah, silahkan kepada anak-anak muslimah untuk mencatat yang sudah Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, yang khususnya perempuan, karena materi ini sangat penting, mengingat itu menjadi kewajiban bagi perempuan, ya. Yang laki-laki bisa sebagai ilmu pengetahuan untuk menambah wawasannya. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan materi tentang bagaimana tata cara mandi besar atau mandi wajib setelah haid berdasarkan anjuran agama Islam. Nah, terima kasih kepada anak-anak muslimah. Nanti kita sambung kembali dengan materi yang lebih menarik. Iya. Terus semangat belajarnya, jaga kesehatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.